Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang sama-sama kita hormati para alimil ulama, para ustadz, para kesepuhan, dan para tokoh masyarakat di lingkungan RW 09, Pak Ketua DKM, seluruh RT dan RW di 09, Pak Sekretaris, Pak Ketua. Alhamdulillah kita kehadiran juga orang tua kita, Bapak Dewan Manjudi hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, tokoh masyarakat kita semuanya selalu mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada pimpinan majelis taklim di masing-masing RW, di masing-masing RT, dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah hadir. Dan subhanallah pada malam ini hadirnya luar biasa, kurang lebih ada sekitar 1000 ya. Alhamdulillah ya. Tinggal dihitung kurangnya berapa, lebihnya berapa. Yang jelas subhanallah saya sangat berbahagia sekali karena jamaahnya setiap bulannya selalu bertambah. Insya Allah bulan yang akan datang itu akan lebih banyak daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Seiring dengan regulasi waktu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini kita berada pada salah satu bulan yang hurum, berada pada salah satu bulan yang istimewa dari 12 bulan yang ada. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran. Jadi jumlah bulan itu semuanya ada 12 bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Coba ulangi Pak Dedi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Syawal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ibunya bengong aja hafal Bu? Nah, di luar kepala. Dari 12 bulan tersebut kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum, ada 4 bulan yang istimewa, yang tidak boleh kita lewatkan untuk memaksimalkan ibadah kita. Yang 3 itu berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
yang terpisah bulan Rajab. Catat tuh ya, biar ingat. Dan sekarang kita berada pada bulan Zulhijjah, berarti kita berada pada bulan yang istimewa. Kalau malam-malam yang istimewa terdapat pada 10 akhir bulan Ramadan, kalau hari-hari yang istimewa itu terdapat pada awal 10 bulan haji. Saya ulangi, kalau malam-malam yang istimewa itu terdapat pada 10 akhir bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Kalau hari-hari termulia, hari-hari terbaik itu ada pada awal bulan Zulhijjah. Dan sekarang kita berada di awal bulan Zulhijjah. Ada amalan yang harus kita lakukan, tidak boleh terlewati. Karena sekarang kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, tahun yang akan datang belum tentu bisa bertemu lagi. Apa diantaranya? Bagi saudara kita yang punya kemampuan sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Bagi kita bagaimana? Kalaupun kita tidak bisa berangkat haji, tetapi kita harus mencari pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh. Paham? Kalaupun kita belum bisa berangkat haji, tapi kita harus mencari pahala yang sepadan, setara pahalanya dengan haji dan umroh. Apa diantaranya? Kita berangkat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, maka itu pahalanya setara dengan pahala haji. Kita berangkat ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pak Ustadz Pepen, jamaahnya di sini kalau subuh semakin sedikit apa semakin penuh? Alhamdulillah. Ada kira-kira 50? Lebih ya? Subhanallah. Kalau 70? Kurang lebih lah begitu ya. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita zikir, kita tahmid, kita tahlil, atau diadakan kajian-kajian, karena kajian juga sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, sampai terbenam matahari, sampai muncul matahari. Tunggu dulu terbit matahari, tunggu dulu beberapa menit. Setelah itu kita sholat 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan ini sholat isyraq, sebagian lagi mengatakan sholat duha. Maka ini pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kira-kira Bapak kalau habis sholat subuh, apakah Allahumma antas salam atau Allahumma lantas jalan? Lantas jalan. Berarti pahalanya sudah banyak kalau begitu ya. Nah, ibu-ibu yang bingung nih, Ustadz gimana saya berjamaahnya ya? Kalau ibu-ibu kalau pengen dapat pahala berjamaah gak usah repot, suruh saja suaminya berjamaah. Langkah suami bagian daripada langkah ibu, pahala suami bagian daripada ibu. Siap Bu? Siap. Nah, dan banyak lagi pahala-pahala yang lainnya yang setara dengan melaksanakan ibadah haji. Itu diperuntukkan bagi yang belum mampu untuk melaksanakan haji. Selanjutnya, ibadah apalagi yang dianjurkan? Puasa. Pak Sekjen, sudah berapa hari puasa? Alhamdulillah. Apa ini alhamdulillahnya nih? Belum ya? Iya. Bapak ada yang sudah puasa? Alhamdulillah. Senyumnya meragukan ini ya. Itu pasti di setiap pengajian sudah dicolek-colek lah sama Pak Ustadznya ya, puasa, terutama nanti puasa Arafah. Ustadz, kok ada perbedaan sekarang? Di Indonesia lebarannya tanggal sekian, di sana tanggal sekian. Bapak Ibu sekalian gak usah ragu, kita punya ulama ya, kita punya ulama. Hasil sidang isbat pemerintah itu sudah berdasarkan kesepakatan dan ilmu para ulama kita dengan metodologi tertentu. Maka yakinlah, percayalah, insya Allah apa yang mereka sampaikan itu sudah berdasarkan ilmu. Kita masyarakatnya ikut saja, yang penting kebaikan. Nanti
pas Arafah itu kita disunahkan untuk puasa dan pahalanya sangat besar sekali. Selanjutnya apa lagi? Ini nanti yang akan kita kaji. Sunnah di awal bulan Zulhijjah itu adalah melaksanakan ibadah kurban. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Apakah Bapak Ibu sudah mampu? Kalau dalam kacamata saya sepertinya wajah-wajahnya sudah mampu semua. Alhamdulillah. Karena saya yakin di rekeningnya lebih dari 10 juta ini ada. Betul? Contoh, ya mungkin yang belum dengar kemarin sudah saya bahas sebagai gambaran saja. Kalau Pak Ustadz Dedi itu punya uang 10 juta, sementara tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Kalau Pak Dedi ngasih nafkahnya sehari 200.000, berarti 200 kali 4 berapa? Baru 800. Sementara di rekening 1 juta masih berapa? Masih berapa? Di rekeningnya 10 juta ya, di rekeningnya 10 juta masih berapa? 9.200.000. Bisa nggak beli kambing? Bisa. Berarti Pak Dedi harus kurban. Ya, nggak ada alasan, Ustadz, saya nggak mampu untuk kurban, tapi sehari ngerokok sempurna mil 2 bungkus. Kalau dikali 1 tahun berapa juta tuh? Jangan-jangan bukan tidak mampu, tetapi tidak niat. Betul apa tidak? Kalau kita mengklaim bahwa kita tidak mampu, nanti tidak mampu beneran. Percis seperti kita mau mengakikahi anak kita. Ustadz, setelah persalinan biaya saya demikian. Sementara akikah itu utamanya adalah fil yaumi sabi'i. Al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumi sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Jadi utamanya tidak ada perdebatan di sini bahwa akikah itu adalah dari kelahiran anak kita 7 hari. Kalau tidak mampu baru 21 hari, 40 hari, utamakan sebelum balik. Kalau kita mengklaim saya setelah kelahiran anak saya hari ke-7 tidak mampu, bisa jadi tidak mampu beneran. Tapi kalau kita niat, ya Allah, untuk memuliakan anak saya, melaksanakan sunnahmu, maka bismillah saya mau mengakikahi anak saya, maka insya Allah pas hari ke-7 kelahiran anak kita, Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Niat kita ibadah. Begitupun dengan kurban. Apalagi kalau Pak Dewan mungkin di rekeningnya lebih dari 10 juta, maka insya Allah nanti kurbannya juga bukan sapi dipakai 7, tapi 1 sapi untuk sendiri. Amin. Bahkan bisa jadi 20 sapi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, catat yang pertama, bahwa ibadah kurban itu bukan ibadah seumur hidup. Paham tuh? Ibadah kurban itu bukan ibadah seumur hidup. Kalau ada mindset masyarakat yang ditanya misal sama Pak Ustadz Pepen, Bapak sudah kurban belum? Sudah saya mah Pak Ustadz, nggak usah kurban lagi. Itu mindset yang salah, interpretasi yang salah. Kenapa? Karena ibadah kurban bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ibadah setiap tahun. Paham Bu ya? Jadi kalau tahun ini kita kurban, tahun depan kita kurban, tahun depan kita kurban lagi, itu lebih bagus. Kenapa? Kita melaksanakan sunnah Rasul, yang mana sepakat ulama hukum kurban itu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat ditekankan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua saya ambil yang pentingnya dulu. Umumnya di kita ketika melaksanakan kurban itu jarang disembelih sendiri. Betul? Mungkin karena ketidakmampuan, mungkin juga faktor yang lain. Ada juga yang takut melihat darah, ada yang begitu. Akhirnya apa? Dititipkanlah ke panitia kurban.
berjejerlah siap untuk disembelih. Nah, pertama Pak Ustadz Sofyan Sauri, Bapak, untuk mencari panitia kurban ini harus relawan Pak Dedi. Jangan orang memilih panitia kurban atau kita ingin jadi panitia kurban pengen dapat jatah lebih banyak, bahaya ini. Jadi pas ngurus-ngurus daging, plastik satu kebelakangin, orang belum dapat jatah, kita sudah 5. Zolim kita Pak. Betul? Ya, nanti kita bahas tuh masalah bagaimana kalau hal yang lain. Artinya yang relawan, yang dia ikhlas, ya Rob, tahun ini saya nggak bisa berkurban, tapi saya mau membantu pelaksanaan ibadah kurban. Siap kita jadi panitia. Dapat bagiannya sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain, tidak mengharapkan dagingnya. Yang kita harapkan adalah ibadahnya mensukseskan orang yang melaksanakan ibadah kurban. Siap jadi relawan Bapak Ibu sekalian? Siap Bu ya? Ngedukung ya? Jangan nyiapin plastik lebih banyak. Saya mau jadi panitia nih, biar dapat banyak. Alhasil ketika pendistribusian, yang miskin mah cuma dapat 1 plastik, yang setiap hari makan daging mah dapat 5 plastik. Masya. Kalaupun tidak ada ukuran yang spesifik Pak Ustadz Sofyan Sauri kaitan dengan itu, ya pembagianmu dapat berapa tergantung dapat dagingnya berapa, tetapi tanyakan kepada hati kita, apakah ini sudah adil atau tidak, layak atau tidak, sehingga semua orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban tersebut mereka merasakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, bagi kita setiap hari mungkin bisa beli kambing, setiap hari mungkin bisa kita makan dengan kerbau, setiap hari mungkin kita makan dengan sapi. Kang Dedi suka makan dengan sapi? Gimana tuh makannya? Gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara kita Pak, mohon maaf, bisa jadi mereka mencicipi daging itu setahun 2 kali. Bisa jadi pas Idul Fitri sama Idul Adha. Maka ketika mereka kita berikan, kita sodakohkan hewan kurban kepada mereka, senyum mereka bagian daripada kebahagiaan kita. Ternyata di ibadah kurban bukan saja berdimensi ibadah langsung kepada Allah, juga memiliki dimensi sosial. Kenapa? Karena berbagi. Dan salah satu yang membuat kita puas ketika kita bisa berbuat sesuatu kepada orang bahagia, merasa dibantu oleh kita, maka itulah yang Nabi katakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Disitulah saatnya kita memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi jangan sampai berasumsi bahwa ibadah kurban itu ibadah seumur hidup. Berbeda dengan akikah. Banyak kan yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau orang belum akikah tapi dia kurban? Akikah dulu apa kurban dulu? Ini pertanyaan yang sering sekali. Bapak-bapak ibu sekalian, akikah dan kurban itu berbeda konteksnya. Paham? Kalau akikah itu dianjurkan kepada siapa? Orang tua. Bapak harus mengakikahi anaknya, nanti anak bapak harus mengakikahi anaknya. Anjuran orang tua kepada anaknya. Paham ya? Permasalahannya anak bapak sudah diakikahi belum ini? Alhamdulillah. Kalau perempuan berapa? 1. Kalau laki-laki? 2. Boleh nggak akikah dengan burung beo? Boleh nggak? Boleh. Kalau bulungnya harga 10 juta. Jual dulu, beliin kambing gitu ya. Nah, kalau kurban nanti kita bahas di sini. Kurban itu ada batas waktin mahsusin. Waktunya sudah ditentukan. Kalau mau akikah kapanpun boleh, tapi kurban tidak boleh sembarangan. Waktunya sudah dikhususkan. Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya kepada panitia juga yang ada di sini, nanti tanya, apakah ini kurbannya itu kurban wajib? Kategorinya kurban nazar ataukah kurban sunnah? Sebab kalau kurban wajib yang berkurban itu haram memakan dagingnya. Maka ditanya dulu Pak, akadnya juga harus jelas ya Pak, ini kurbannya kurban apa? Kalau
kalau dia kurbannya kurban wajib, maka berarti dia tidak boleh mengkonsumsi dagingnya nanti disilang, dia mengkonsumsi daging orang lain. Paham nggak? Harus ditanya, apakah ini kurban sunnah ataukah kurban wajib? Kalau sunnah wajib, bukan wajib ya, kalau sunnah harus kita mengkonsumsinya, sunnah pahalanya besar. Jangan ada pikiran begini, orang yang kurban itu nggak boleh makan hewan kurbannya, akhirnya orang lain mah makan sembelihan kurbannya, dia makan ayam, kan kasihan. Betul? Padahal sunnah, kalaupun misal bapak tidak suka daging kambing, sunnah kalaupun hanya sekedar mencicipi saja, itu sunnah, dianjurkan. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kita hadiahkan. Hadiahkan itu umum Pak, mau orang kaya, mau orang miskin, tetangga kita semuanya berhak. Sepertiganya itu dibagikan kepada fakir miskin. Dan kita yang berkurban, kurban sunnah, itu disunnahkan untuk mengkonsumsi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang kurban itu tidak boleh mengkonsumsi, berarti itu kategorinya bukan kurban sunnah tapi kurban wajib. Kalau kurban sunnah maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsinya, insya. Nah itu untuk panitia, mudah-mudahan nanti terbentuknya panitia yang ada di sini itu semata-mata menjadi relawan untuk suksesi pelaksanaan ibadah kurban sehingga kita mendapatkan bagian daripada pahalanya, insya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita kepada kurban yang insya Allah yang akan kita bahas. Pertama adalah pengertian kurban, yang kedua tadi hukum kurban sudah, jenis yang dikurbankan, syarat-syarat untuk kurban, selanjutnya hewan apa saja yang boleh untuk kurban, hikmah kurban dan lain sebagainya. Cuma kita sepakati dulu nih Bu, apakah kita pakai bahasa hewan apa pakai bahasa binatang? Ayo, pakai kan ada, kita kurban dengan binatang sapi, ada yang gitu kan? Kita kurban dengan hewan sapi, kira-kira diksinya nih kita lebih pas pakai hewan apa pakai binatang? Hewan. Ada yang bisa menjawab kenapa harus hewan? Apa bedanya hewan dengan binatang? Ya, kalau hewan itu jinak ya, diurus begitu ya. Nah kesannya begitu. Kalau binatang itu liar, seperti harimau tuh ya, apa namanya, liar. Jadi kita lebih haluskan diksinya pakai hewan. Nah sekarang apa sih pengertian daripada kurban? Kurban adalah hewan ya, hewan ternak yang disembelih. Hewan ternak yang disembelih pada waktu yang ditentukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat tertentu. Saya ulangi, kurban adalah hewan yang disembelih dengan waktu yang ditentukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat tertentu. Jadi jelas bahwa ketika kurban harus ada yang disembelih, harus ada hewan yang disembelih. Selanjutnya setelah itu waktin maksusin, waktu ketika kita berkurban itu waktunya sudah ditentukan. Tidak bisa misal kita kurban sebelum hari Idul Adha dan lewat hari tasrik. Misal kita kurban tanggal 9-nya ya, orang belum sholat Idul Adha, belum khutbah juga belum, dia sudah menyembelih. Atau setelah hari tasrik. Hari tasrik itu tanggal berapa Bu? 11, 12, 13. Itu hari yang mana haram untuk berpuasa ya. Nah kalau misal kita lewat daripada itu maka tidak sah kurbannya. Berarti masuknya apa? Sembelihan biasa. Kalau Bapak dikasih ambil jangan? Ambil Pak, ambil. Kenapa? Jatuhnya hanya sodako. Waktunya sudah ditentukan percis seperti ibadah
haji. Beda haji dengan umroh, ya. Beda haji dengan umroh. Kalau umroh mau kapanpun boleh, tapi kalau haji itu ashhurum ma'lumat, waktunya sudah ditentukan. Tidak bisa haji bulan Rajab, tidak bisa haji bulan Sya'ban, tidak bisa haji bulan Muharram, harus pada bulan yang sudah ditentukan. Kalau kita umroh mau bulan apapun itu bisa. Berarti berbicara kurban maka waktunya sudah ditentukan. Kapan? Mulai setelah kita beres sholat Idul Adha, khutbah sudah beres, disitulah proses penyembelihan sampai dengan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah, dan hewan yang disembelihnya ada ketentuan, tidak bisa bebas. Gambaran sederhananya hewannya apa? Berkarakter, punya ciri. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah hewan yang berkaki 4. Yang wajib zakat itu hewan apa saja? Kerbau, sapi, kambing, unta. Itu hewan yang wajib dikeluarkan zakat. Ketika Bapak punya sapi atau kerbau, ketika sudah 30 ekor lebih, maka berarti sudah wajib untuk dijakati. Kalau misal kita punya kambing 40 sampai 120, maka 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun itu kita keluarkan. Kalau kita punya unta itu harus dijakati. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya lolos daripada ujian tersebut sehingga Ismail diganti dengan sembelihan yang lain. Kalau Ismail terjadi disembelih, maka dipastikan yang badan gendut di sini itu habis dikorbanin, Pak. Betul apa tidak? Banyak dagingnya, begitu ya, banyak dagingnya. Karena taat nih, Ibrahim taat, istrinya juga taat, Ismail juga taat. Kalaupun setan luar biasa, Pak. Ketika mau menyembelih Ismail itu, setan datang ke Ibrahim, mengatakan, Ibrahim, kamu tega amat sih punya anak, yang lama kamu nggak punya anak, ketika kamu punya anak mau kamu sembelih. Kata Ibrahim, minggir kau setan, demi kecintaanku kepada Allah, jangankan Ismail kalau berbicara kerasnya, kasarnya, saya pun rela semata-mata demi cinta kepada Allah. Lolos tuh, akhirnya apa? Setan nggak mau diam, ngegoda siapa? Ngegoda istrinya, karena biasanya istri cenderung penuh dengan perasaan. Kalau suami ngasih 1, istri ngasih 2, betul nggak Bu? Suami ngasih 2, istri ngasih 3. Itulah hebatnya seorang ibu. Menggoda ke Hajar. Hajar kan lama nggak punya anak, Bu. Sampai kata Hajar, ya kalau bahasa kita kan dah nikah lama nih, tapi belum juga punya anak. Ya udahlah, ayah nikah lagi aja. Hebat tuh. Jadi Hajar tuh sampai nyuruh suaminya untuk nikah lagi. Di Cikane Permai saya yakin gak bakal. Mungkin golok ya, ya. Ada nikah lagi. Tahu Pak Dewan berani nggak Pak Dewan? Nah, ini kalau saya jujur belum berani dalam bab itu Pak Dewan ya. Karena kata istri saya, boleh ayah nikah lagi, tapi pulangkan aku ke rumah orang tua. Wah, berat banget ya. Nah, Hajar tidak tergoda, Bu. Tidak tergoda. Kata Hajar, kalau demi kecintaan kepada Allah, aku pun siap. Setan nggak kalah. Akhirnya dia ke Ismail kecil. Ismail pun demikian. Akhirnya kesabarannya oleh Allah diterima, kecintaannya oleh Allah diterima. Akhirnya digantilah dengan seekor domba, dengan sembelihan yang lain. Akhirnya kita semua selamatlah. Alhamdulillah.